wanfa'na bibarakatihi wa bil husna bi hurmatihi wa amritna fi tariqatihi wa muhabbatihi minal fitani wa muhabbatihi minal fitani ya Rasulullah salamun alaihi ya Rabbi asani wa darati atfal yadi rabbal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Niki sing kita pernah mendengar guyonan Gus Dur nggih. Wong NU ini kan terbagi beberapa, 3 kalau tidak salah. Nek ana wong NU kan esuk tekan awal mikir NU ke NU biasa. Tapi nek kan esuk tekan sore mikir NU ke jero cinta NU. Nek kan sore tekan bengi esi mikir terawih esi NU ke jere gila NU. Bukan bengi mikir NU kae. Ini nek wis esuk tekan esuk mikir NU, bagi NU gila. Lah, ideologi si NU gila kaya gemblong tenan. Sing dipikiri NU bukan berarti organisasinya, tapi dalam arti dalam dirinya adalah semua demi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga orang-orang yang semacam ini yang paling ideal itu, yang diantara yang ideal adalah memandang sesuatu itu semua karena Allah, demi Allah dan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagai contoh kan. Niki misalnya gitu, jenengan itu suatu ketika itu dihina orang. Misalnya Ustadz diundang karena al-mukarramah, namanya diundang kiai, biasanya al-mukarram panjenipun romo kiai. Suatu ketika dia ketemu temannya boro-boro al-mukarram kiai diundang jenenge. Nah ngarepe mau kira-kira rasane kepriwe? Halo. Merina apa ora? Aja ngomong boten ke kiai dengen. Saya sing biasa al-mukarram ketemu dul kayak itu langsung kira-kira. Kula yakin secara spontan atine kaget. Nang omah biasa diundang al-mukarram romo kiai kok diundang dul. Atine pegang. Dan ini akan terukur ideologis tidak. Kalau orang yang ideologis itu dari akidahnya sudah mantap, dia akan melihat itu bahwa dia sebagian disampaikan Gus Baha itu, dia ini tidak memandang bahwa ucapan dul dari orang tadi itu bukan ucapan dia, tetapi dia kembalikan pada konsep hidup ini, memandang bahwa semua dari Allah Subhanahu. Wong kowe sing gawe Gusti Allah, sing ngobati Gusti Allah, berarti ucapan dul dengan tanpa al-mukarram dan kiai ini yang menggerakkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sehingga orang yang sudah ideologis memandang itu sebagai ujian. Biasanya dihormati, orang dihormati sabar apa orang. Saya tambahin ini. Kira-kira nek wis pandangan segitu kan pertama kan tersinggung kaget. Tapi begitu lihat ini ujian dari Allah. Kira-kira pilihan kita pakai yang mana? Sabar atau tidak sabar? Sabar. Kalau kita kembali kepada konsep Islam, ada iman Islam akhlak wong Islam kudu sabar di Gusti Allah kudu sabar. Maka orang semacam tidak akan marah sama dia. Loh, makanya kadang-kadang struktural pun belum ideologis. Kenapa kadang struktural pada bongkar, anak struktural pada patuh karena belum ideologis. Akhirnya sesama struktural pada gelut ya. Apa makanya kalangan jamaah ya? Halo. Maka kalau ideologis itu tidak ada alasan untuk berkelahi, bertengkar gara-gara hal sepele enggak. Dan ini adalah karena tuh. Niki sing contoh kan kader mungkin tanah dulu membahas pun bahwa hak karo bisnis sama. Berbeda pendapat sampai gebrakan meja, gebrakan orang motor begitu anak adan mandi terus kudu pada jor-joran pada guyon mandi. Dan kita enggak kadang-kadang lagi kader tersinggung kamu kan dohiron bapak. Kalimat abad dan makadang-kadang. Nah untuk bilangin, loh ini karpet di kader ini kan kader niku Pak. Kulo jenengan niki semakin hari keyakinan karo Gusti Allah semakin besar Gusti Allah, tapi semakin yakin bahwa yang menggerakkan semesta alam adalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang menimpa kita itu ujian atau nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kayak begini. Misalnya Mas Ustaz Anwar kan sinom ya. Pas penyuluhan ketemu Wadon Ayu. Dia memberi harapan. Niku kalau orang ideologis itu akan kan wong normal ya klub orang saya awe harapan si Ayu kan. Mandan kepribadian. Nah, kalau dia tidak lahir ya, nah, ini akan terbawa arus. Tapi kalau yang ideologis, oh ini kan Gusti Allah benar atau orang-orang benar berarti ujian. Anugerah. Ada mimpi di Robi malah yang gue. Padane umpama. Makanya niki yang ideologis itu jamaah jamiah ideologis itu kalau digambar grafiknya niki kayak segitiga. Semakin ke atas semakin sedih. Halo, gimana? Jadi nek gelati wong NU sing sabar temen kan langka. Ada di sini, ada di sini. Jangan di sini sabar kabeh ya. Jadi makanya jenengan wis kalau matur niki halo nggih, nah ini kamu salah paham. Jadi ketika di internal kita di jamaah ada masalah sama wajar. Itu umum NU di kalangan struktur ada masalah wajar. Wong memang wong sing kesadaran kesana itu semakin lama semakin sedih. Nah ini kalau sadar aja terlibat persoalan dan polemik baik skala daerah, desa, regional, bahkan nasional. Contohnya masalah nasab, ojo melu, dan kalian fokus angkat dan itu mau. Mas selesaikan dengan demelu rame. Tapi kita juga kembali kepada konsep tadi. Jangan sampai begitu kita kalau kita ini sebagai kader NU kalau kita konsisten sebagai struktur NU, ketika PBNU sudah menyatakan sikap kita harus ikut ke sana. Samina wa atona jamaah itu PBNU deh. Karena
mayoritas ulama kita memang kesana dan tandanya benar layar Allah mati didolatin Gusti Allah bakal membuat umat itu bersepakat dalam kesesatan. Ketika mayoritas kesana membenarkan sudah itu nyala saja. Kita jangan ikut yang minoritas. Ning sing ngaji kaya itu urusan di ben baik. Doa kenapa mudah-mudahan anak nanti ada kesadaran. Jadi yang pertama itu saya sampaikan itu supaya sebenarnya niki kula jenengan dari karena itu semakin atene kula semakin ambat. Cara wong Jawa jadane tambah bang, ususnya tambah bawah. Ya ini yang disampaikan oleh Mbak Ubedillah Sodako. Salah satu kita fungsinya ber-NU adalah menjadi sebuah thariqah. Thariqah sebagai jalan memperbaiki diri semakin hari semakin baik, semakin sabar, semakin telaten, semakin seterusnya seperti yang baik. Karena banyak ujian terus Mas Ustaz Mu'arif ini kulo yakin dari ketua kader ini jangan nek diturunkan gemelan tak hati. Awe undangan orang direspon, diundang menang baik kon urunan ya ajib. Gimana? Niki. Nah kalau jenengan ini sebagai itu tidak usah menuntut yang lain, ya. Halo. Kulo niki ceritakan karena kulo anak kulo dari ketua MBC Sempor 8 tahun. Nggih. Mimpin Sempor beda karo buayan, wong abangane pirang-pirang dipimpinnya. Amin. Kadang-kadang mulai di kereta malah di pengalor malah ngidul, itu mengalor. Masa jam lalu malah itu kan pimpinannya, ayo gue. Kadang di situ juga disalahpahami. Tapi kita harus bisa maklumi itu. Jadi ideologis. Sehingga pulau jenang sedaya ini lebih sebaik kader niku kalau urusan-urusan negatif mending konsentrasi pada diri kita masing-masing. Kurangi kita membahas kekurangan saudara kita. Karena itu akan semakin memperlebar jurang antara kita dengan mereka. Paham ya? Nggih mboten? Kulo contoh niki, kulo dari ketua. Kulo niku instruksi maring bawane kulo. Ora gelem. Malah karena bersekongkol, sepakat. Orang manut. Malah itu dari kulo niki duwe tujuan-tujuan tertentu. Kulo contoh niki, waktu kulo niku apa niki? Kemarin saya mendukung kader DPRD Kebumen atas nama Sapingi ada lokal sebenarnya si ada kan soalnya saya konsisten PKB lah ini nek ideologis niki ideologisnya apa nih saya jadi ingat sing jenenge wong ideologis itu halo. Ideologis itu berarti begini, punya pandangan keseluruhan sistem kehidupan kita harus berbasis pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga ekonominya Ahlus Sunnah wal Jamaahnya, sosial Ahlus Sunnah wal Jamaahnya, dalam berpolitik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga kader ideologis nggak mungkin keluar dari PKB atau P3, saya cuma begitu. Jadi karena kader itu malah milih di PDIP berarti dia sudah tidak ideologis. Kenapa? Karena partai di luar dua partai ini memperjuangkan ideologi mereka. PDI marhenismenya yang diperjuangkan, PKS Wahabiyah diperjuangkan, PAN yang diperjuangkan. Maka sebagai kader ideologis, kalau politik jelas wadahnya sudah ada. Jadi nek anak kader itu aneh. Jadi niki loh masalah partai kita itu contoh niki. Barang pulau niku mereka menuduh saya karena saya ada bagian uang sama sekali pulau niku karena anak kader itu sendiri dia santri yang punya potensi saya dukung. Nah, jadi kalau dukung
pun seandainya dia nggak jadi pun PKB-nya nggak rugi. Kenapa? Memperoleh suara banyak. Nah kemudian saya itu waktu itu kemudian mau dikasih BLK sampel. Niki lajeng selesai pilek dia nggak jadi, tetapi BLK-nya tetap cair. Jadi kalau itu sampel ini BLK dari PKB, terus uli kantor juga dari PKB. Jadi pulau itu tetap konsisten kepada PKB. Lepas yang lain, ketiga saya masih terhormat juga. Dan ini di luar itu pulau buatan rumah. Ini contoh ideologis, okay? Jadi ideologis itu memang punya karakter sendiri. Dan ketika ideologis ini kadang-kadang bagi orang-orang tertentu ini memang satu hal yang tidak menyenangkan. Kenapa? Karena orang ideologis ini punya pandangan-pandangan yang kadang berbeda dengan orang yang punya kepentingan tertentu. Tapi kalau orang ideologis kepentingannya kan demi Nahdlatul Ulama. Mau lebih pentingnya? Jadi orang kelalen jadi kalau jenengan sudah tinggi dengan membagi ini terus tugas kita di mana? Nah harapannya kader itu pada posisi yang ketiga, yang sudah ideologis, orang yang hidupnya siap mempakapkan untuk Nahdlatul. Orang berarti uripe duwe bojo di rumah orang kaya gue, okay? Jadi sendiri untuk NU itu ya harus pribadi dikasih hak, keluarganya dikasih hak. Saking ideologisnya ibu-ibu jangan Mbak Luti selalu masak misalnya ya sama yang gue, dia tetap masak di rumah biasa, katanya di rumah gitu kan. Jadi kita tetapi dasar kehidupan kita mendasar pada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karenanya, karena kita ini tidak mungkin pada sampai maksimal, kita ini berbeda-beda tingkatan, maka ada upaya peningkatan. Ya teman, mulai dari kader ajarin boleh ngaji. Halo. Jadi next agen anak pertemukan di wacana kitabnya kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang ketang sebaris di rumah yang ngaji perlu ngaji aja gue. Karena kita terus so ini Fadlul masa pijak, apa masa Fadlul masa apa mulbarohin monggo tidak apa supaya apa istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga pertemuan kita lengkap. Ada peningkatan pengetahuan. Di samping tetap kita ada program untuk menggerakkan Nahdlatul Ulama. Nah, lajar yang perlu garis bawahi bahwa keseluruhan daripada jamaah jam itu harus ada semuanya. Semuanya penting semuanya. Jamaah itu ya penting, jamiah ya penting, harokah ya penting. Kalangan kultural penting, setelah kalangan ideologis ya penting. Yang perlu kita tingkatkan adalah semuanya ini menjadi sebuah jalinan persaudaraan yang kokoh. Sehingga harapannya semakin hari nanti ya jamaah, ya jamiah, ya harokah, ya kultur, ya struktural, ya ideologis. Nah, apa ini bisa mungkin terjadi? Insya Allah suatu saat bisa terjadi manakala kita terus berjuang ke sana. Nek wis kaya kiye, nek ya jamaah sebetulnya kultur ya apa? Harokah apa? Ideologis. Ini yang disebut kekuatan real Nahdlatul Ulama. Niki NU bukan hanya mayoritas dalam jumlah, tapi akan mayoritas dalam peranannya. Jadi kita wis bagi ditukar PKS. Niki Solo itu apa sebenarnya misalnya kayak niki, ini merasa NU urunan wis pokoknya kowe NU gerakan dukung kabeh. Halo. Nah, lekun kayak ini kira-kira hebat banget. Dan ini bahasa sederhananya itu membariskan warga Nahdlatul, baris ekonominya, baris sosialnya, baris politiknya ini ketika sudah ya kultur, ya struktur, ya ideologis, ya jamaah, ya jamiah, ya harokah. Dan tangan pun misalnya kayak Mas Mu'arif di depan agama, walaupun anak-anak
Ini juga pernah tuh Pak Zainuddin Femset itu orang di NU sampai orang main bola, beda posisinya, tetapi tujuannya sama. Bebel nggak per-peran aja dicekel dari balik. Terus anak dari guru per-peran, sehingga dia di pedagang per-peran. Jadi konsep kan orang-orang main bola yang profesional. Jadi aja masih uli bola dicekeli dewek. Itu jadi tema. Tujuan nanti kalau menang Nah, jadi harapannya kita ikut kader PKB NU. Makanya ini pengkader terus berlanjut. Penting banget. Kulo jenengan iki nggih pamunten iki. Jadi dari kader angkatan 1, 2, 3, 4, 5 yang kemudian punya kesadaran itu tidak semuanya. Ada proses alamiah disaring. Tapi ya apa? Maka perlu terus dilakukan terus. Supaya nanti pada titik tertentu mudah-mudahan kita mencapai titik ideal, sehingga NU di daerah kita benar-benar NU yang benar-benar secara kualitas dan secara kuantitas benar-benar mayoritas. Amin. Yang terakhir ini terkait dengan program. Jadi monggo programnya sudah berjalan itu semakin disampaikan ini bahwa program yang sekarang ini di NU itu pendampingan NU dulu nggak kayak dulu, tapi sekarang sudah ditopang oleh struktural. Artinya apa? Kader-kadernya sudah ada itu diwadahi, didistribusikan. Makanya pentingnya itu lembaga itu nanti ke lembaga jangan nggak usah ramping, gemuk aja nggak apa-apa. Dalam rangka apa? Dalam rangka supaya kader kita ada wadahnya. Misalnya ada lembaga dakwah, ketua, wakilnya berapa, sekretar, anggota sehingga nanti yang bertugas mengumpulkan kader kemen kumpul ini ketua lembaganya. Dikumpulkan apa lembaga? Dikasih tugas program dakwah. Pendampingan dikasih program sama bimbingan bagaimana memanajemen dakwah di wilayah kecamatan Buayan sehingga bisa masuk sampai pelosok-pelosok. Nanti tingkat desa ada unit pelaksananya. Unit pelaksana di tingkat ranting. Banyak anggotanya. Ini yang nanti masing-masing komunitas-komunitas mengurus ini akan berkumpul membahas program dan tugasnya masing-masing. Ini bentuk pendampingan kita sehingga nanti mungkin pengumpulan kader itu kalau nggak bisa semuanya minimal dari lembaga ada ketua atau ketua hadir. Tapi ditugaskan informasi macam ini bisa sampai kepada mereka. Nanti yang Ma'arif itu ada buah sekretaris, nanti ada anggotanya bagaimana membahas tentang lembaga Ma'arif yang belum ada. Kalau sudah ada bagaimana peningkatan. Nanti banyak program yang saling bersinergi satu dengan yang lain, termasuk dengan ini. Nah, ini pentingnya dinikmati, programnya diwadai. Jadi ini ramping-ramping sing semua tidak apa-apa, supaya kader kita ada wadahnya. Kalau termasuk itu juga, misalkan ansornya ya ansor ibunya, sehingga nanti oke ada dewek dikasih tugas, sehingga nanti ada wilayah-wilayah yang dulu belum kita garap, ini digarap oleh mereka. Termasuk dakwah ini mungkin nanti ada masuk ke departemen pemerintah, kepada desa, kepada kesehatan, kepada sekolah dan seterusnya. Ini makanya lembaga-lembaga ini ada pendampingan yang berupa program dan peningkatan kapasitas upgrading. Itu makanya lewat wadah itu. Yang kedua berkaitan dengan sini sampaikan oleh Mas Mu'arif itu kepada kita, terkait dengan masalah ini Akwano, ini memang kita mengharapkan dikelola secara profesional. Profesional itu artinya apa? Niku nek sakit sing ngelola niku jangan atas nama pengurus, tetapi memang orang yang secara secara tidak punya kemampuan di sana, memang orang bisa bisnis,
mengelola dana dari kita untuk mengembangkan itu. Sehingga kita menjadi semacam pengawas, menjadi semacam komisarisnya. Jadi jangan kemudian kalau dikelola sendiri, sehingga di pengelolanya ya beda ya sekali orang diutang malah riku, kok boleh riku kayak gue. Anu nyobli yang mau bayar kayak bayar, nah kayak gue kok ganti deh kalau pengurus. Sing nanti apa mana dengan kira usuli yang bakal mandi. Nanti kalau profesional siapapun butuh cash ya cash, utang ya butuh bayar. Gitu. Ini kalau kita kepengen ini maju. Nah ini memang yang kedua kita sedang mencoba untuk berkomunikasi dengan Magelang terkait dengan masalah pengadaan NUMAL. Termasuk saya sampel dan juga mengusulkan nanti minimal ada 3 titik, sana itu siap untuk mendampingi. Jadi nanti kita hanya menyiapkan lokasi dan separuh modal. Nanti barang dari sana, manajemen juga didampingi dari sana, manajemennya. Sehingga terus termasuk bagaimana strateginya dari sana. Jadi kita nanti semacam SRC itu ada pendampingan total. Nah, estetika. Jadi monggo niku sing saged kula aturaken nggih. Jadi monggo para kader semuanya niki kita ini nggih. Ketika terjadi perbedaan sesama kita mohon dimaklumi. Kita justru makin meningkatkan kesabaran, semakin meningkatkan postur kita, semakin meningkatkan bagaimana kita memberi kita terhadap sesama kita. Dengan melihat apa tadi? Grafik tadi ada jamaah, jamnya dan ideologis. Tapi yang kedua kita juga meningkatkan kapasitas, monggo ngaji kita juga perlu penting karena ini kewajibannya itu sebagai basis sanad kita. Jadi kayak walaupun orang kata supaya ada yang baca lah, kalau semua kayak itu pergunakan itu. Nah, kita nih, nah terus yang ketiga ini terkait dengan program, mungkin itu program itu kader itu juga ada yang terus supaya kader-kader yang tadi kemarin belum itu bisa dimasukkan diundang kembali sehingga nanti pendampingannya itu nanti bisa berbagi tugas, bukan hanya Korcam orang sisa orang kuat. Nah, Korcam nanti bekerja dengan Kordes, bekerja dengan lembaga supaya bisa menggiring teman-teman kita untuk bisa berkumpul. Nah, dengan sinergi semacam ini, insya Allah mudah-mudahan ke depan kita lebih baik dan lebih bersemangat. Ibu mawon sing saged kula aturaken, kurang lebihnya mohon maaf nggih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.